Mari teman-teman kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dari sesi tanya jawab tadi kami mendapatkan banyak hal yang mungkin selama ini menjadi pergumulan dalam hidup kami. Jika sebentar lagi kami akan mendengar firman yang akan dibacakan, biar firman ini menjadi logos yang hidup Tuhan, dan kami bisa siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu nantinya Tuhan. Sertai Pastor Paul yang akan menjelaskan biar setiap perkataan yang diucapkan oleh pastor itu mudah untuk kami mengerti dan untuk kami jalankan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Albert. Iya, untuk baca firman kami persilakan untuk Ibu Nerliana. Lah, mati kau. Iya, silakan Bu Ros untuk menayangkan ayatnya. Oke, Pak. Terima kasih. Dari mana Pak Mulia? Kitab firman-nya? Wahyu 13. Wahyu 13. Pak Awe. Ya, Wahyu 13. Wahyu 13 ayat berapa Pak Awe? ayat 1 sampai 20. Satu pasal Ibu, satu pasal. Sampai 20. Oke, baik. Terima kasih. Wahyu 13 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman
orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Awe. Haleluya, terima kasih Bu Neliana, Pak Krul Menik, dan teman-teman semuanya, Pak Mulia, ya, dan berarti yang berdoa Pak Ali Mulyo dan Pak siapa tadi? Albert Agung. Siapa tadi yang berdoa firman Tuhan ya? Albert Pak Agung. Albert Agung. Albert Agung toh, benar ya? Oke, terima kasih ya atas semuanya. Oke, kita hari belajar tentang Islamic Invasion ya. Islamic Invasion. Nah, saya ada kasih gambar-gambar yang bagus sekali buat hari ini. Ya. Tentang Islamic Invasion ini, tetapi sebentar. Belum ya. Loh, lama nih. Oke. Ya, masuk ya. Oke, saya kok belum bisa. Ya, saudara, gagalnya
Hamas, saudara ya, gagalnya Hamas adalah mengakhiri ya hegemoni Islam di seluruh dunia. Ya, di awal abad ke-20 tahun 1920, khilafah ini kan rontok semua di seluruh dunia, rontok semua. Ya, dan mereka akhirnya berperangnya secara sporadis. Berkali-kali orang Islam ini berusaha menaklukkan Eropa dan selalu gagal. Ya, selalu gagal. Ya, orang-orang Islam ini. Dan tadi kalau saya jelaskan pada Anda, ya, bahwa naga, nanti di Wahyu 12 itu ada bahwa naga itu menyeret sepertiga bintang di langit. Artinya apa, saudara? Ya, sepertiga bintang di langit ini yang diseret naga ini kan adalah Hillel ben Zakhar. Ya, Hillel ben Zakhar. Ya, ya, ini kita awali dengan ceritanya Adam dan Hawa serta ular. Ya, ular ini adalah melambangkan sifatnya dari Hillel ben Zakhar yang licik. Ya, ular dan merpati. Ya, merpati itu melambangkan Roh Kudus, ular itu melambangkan Hillel ben Zakhar yang ada di Wahyu, yang di dalam Yesaya 14 ayat 12, ya, Hillel ben Zakhar. Ini pelajaran yang panjang bagi Anda yang baru mengikuti, ya, Anda silakan cari semua koinonia hari Minggu, ya, yang judulnya koinonia. Nanti akan saya taruh dalam satu playlist, ya. Anda cari semuanya itu dalam koinonia, ya. Itu nanti ada semua urutannya panjang sekali, ya. Saya cerita detail, ya. Atau Anda bisa lihat di Embun Pagi Surgawi. Channelnya itu malah sudah langsung cuman koinonia dan Embun Pagi saja. Anda cari playlistnya koinonia. Nah, itu nanti sudah lengkap tuh. Lebih gampang nyarinya, ya. Embun Pagi Surgawi. Ya, itu yang mengkompilasi adalah sahabat kita dari Amerika, Pak TJ, ya, yang disembuhkan dengan ajaib dari stroke-nya 7 kali, ya, saudara, ya. Nah, cerita ini dimulai dari Adam dan Hawa, tapi bahkan jauh sebelumnya, saudara. Karena kisah Yesaya 14 ayat 12 itu bukan cerita di Taman Eden. Cerita Yesaya 14 ayat 12 ini adalah cerita tentang ketika terjadi penciptaan pemisahan langit dan bumi. Ya, lalu di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Beresit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi tiba-tiba, saudara, hayatah. Ya, hayatah, dan kemudian terjadilah. Kata hayatah itu dari kata hayah, ya, kata yehi, dan terjadilah hayatah di masa lampau itu, ya, bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Bukan belum, tidak, kata-kata belum, saudara, ya, bumi yang menjadi tidak berbentuk, ya, formless, ya, hayatah, ya. Vhares tohu wabohu vekosek alpanet tehum. Dan terjadilah bumi menjadi tidak berbentuk, void, ditinggalkan empty. Ya. Dan waruah Elohim merakafet alpane hammayim, di atas permukaan air, di atas permukaan laut samudera yang luar biasa. Dan kita tahu dalam pelajaran sebelumnya, laut itu ternyata lagi cerita Hades, Abyssos dalam bahasa Septuaginta, ya, bahwa itu semua ada di Abyssos. Kita ingat Abaddon dan Apollyon keluar dari tempat Abyssos, ya, dari tempat yang namanya Abyssos keluarnya. Ya, Abyssos itulah samudera luas, samudera raya, air lautan itulah Abyssos. Makanya di dalam penciptaan yang baru, Wahyu 21 dan 22, Anda tidak akan menemukan laut. Ya, ada sungai, ada
Ada sungai, ada pepohonan, tapi Anda tidak menemukan laut, tidak ditemui di sana, katanya Wahyu 21. Ya, nggak ada laut di sana. Kenapa? Karena lautnya itu laut dunia orang mati, dan laut itu dibuang ke Gehenna dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, artinya itu dunia orang mati itu udah nggak ada lagi nanti. Jadi kisah dunia orang mati itu ada di dalam Yesaya 14. Ya, dunia orang mati gara-gara si Helel ben Saka itu dipecahkan ke bumi. Ya, Helel ben Saka itu dipecahkan ke bumi, dan bumi itu menjadi dunia orang mati. Ya, di dalam kelas apologet sudah saya ajarkan urutannya. Nah, dunia orang mati seluruh bumi. Jadi kalau Anda lagi duduk, tiba-tiba sering lihat arwah orang mati, ya, itu mungkin bisa terjadi. Itu berarti Anda hidupnya masih di dalam dunia orang mati. Atmosfermu yang udara yang kamu hirup itu adalah Hades, Sheol. Udara yang kamu hidup itu adalah dunia orang mati. Kalau kamu sering lihat setan, berarti kamu ada di dunia orang mati. Tony Daud itu sering lihat setan, berarti dia hidupnya di dunia orang mati. Belum pindah ke paradiso. Kalau Anda sering indigonya Anda itu, indigo itu macam-macam ya. Indigonya Anda sering lihat setan, sering lihat arwah orang mati kecelakaan, orang mati apa segala macam, dicekek, digantung, di apa, dia melelet. Itu berarti anak Anda itu masih di dunia orang mati. Tapi kalau Anda sudah pindah ke paradiso, maka Anda tidak lagi melihat arwah-arwah gentayangan itu, saudara. Anda tidak akan melihat lagi setan, jin ifrit, jin putih ireng, jin apa segala macam, enggak. Kuntilanak, genderuwo Anda nggak lihat lagi. Anda lihatnya apa? Malaikat Tuhan. Anda lihatnya adalah orang-orang kudus. Penglihatanmu adalah penglihatan yang kudus, yang baik. Bukan yang mengerikan-mengerikan. Sekalipun kamu bisa melihat sebuah penglihatanmu buatan, tetapi selalu ada malaikat Tuhan bilang, jangan takut. Ingat-ingat itu, saudara. Ini formula. Ya, kamu lihat semua malaikat Tuhan yang baik-baik datang kepada orang baik-baik, selalu datang dan berkata apa? Jangan takut. Kalau kamu ada malaikat tiba-tiba datang meden-medeni kamu sampai kamu terbirit-birit, sampai kamu sembunyi di bawah rok istrimu, si malaikat itu masih ada di sana, itu berarti setan malaikat dari jurang maut, dari Abisos. Ingat-ingat itu, saudara. Jangan ditukar-tukar ya. Karena dikatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya. Jadi kalau Anda sekarang ini sering lihat setan, iblis, kuntilanak, genderuwo, dan ada malaikat tapi Anda takut, maka Anda sedang ada di dunia orang mati. Ya. Lalu dunia orang mati itu punya satu pemimpin, satu simbol yang namanya Helel ben Saka. Arti kata Helel itu adalah bulan sabit, crescent moon. Helel itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya adalah hilal. Ya, Sahar itu artinya penanggalan, bulan pertama. Hilal ibnu Sahar. Ya, artinya bulan sabit pertama di bulan itu. Nah, itulah Hilal bin Sahar. Jadi Hilal bin Sahar itu adalah crescent moon, bulan sabit. Nah, crescent moon ini disebut dengan Heosporos Proi, saudara ya, dalam bahasa Yunani, atau Heosphoros.
Heosforos ini di dalam legenda adalah musuhnya Zeus. Heosforos ini adalah anak yang murtad, ya. Yang kemudian Heosforos ini munculnya adalah di penanggalan pertama, di awal hari. Ingat, hari itu awal mulainya bukan ketika matahari terbit, saudara. Tapi ketika bintang hilal ini terbit. Ketika hilal ini terbit. Ya, penanggalan pertama itu, makanya orang Islam kalau habis lagi puasa, nanti kan Ramadan, dia akan lihat apa, saudara, diteliti kapan pertama kali muncul hilal itu, saudara. Nah, itulah hilal yang muncul di senja hari yang disebut dengan maghrib atau Arab. Anda akan bisa melihatnya dengan jelas di padang gurun. Arab ini artinya maghrib, ya, senja, tapi juga artinya padang gurun Arab. Arab ini artinya juga adalah mix, mingle karena perkawinan, percampuran suku-suku karena perkawinan. Wah, udah dapat banyak sekali ilmu tuh ya. Itu semua ada di kelas kita, evangelis, apologetik. Ya, dan ada di Hagios Bible College juga, semua diajarin semua ya. Ini historis ya, Anda bisa cek di buku saya ya, Khilafah Terakhir ya. Itu semua ya, Anda bisa cek di Shopee. Ya, bukunya ya. Komplit sini semuanya ya. Dalam buku ini ya. Anda komplit semua dalam buku ini. Nanti bisa cek di Shopee ya. Itu semua saya tulis lengkap ya, ada ya. Nah, saudara, kalau perempuan dengan ini saya jadi ingat ya. Ingat sama si ini ada Daenerys, saudaranya, The Dragon Stormborn ini, saudara. Ada apa namanya, Game of Thrones ini kan The Lady's Dragon ini kan, Queen of the Dragon, Mother of the Dragon, dan apalah segala macam namanya. Saya jadi ingat ini ya, tapi ini kan hanya dongeng. Kalau yang cerita dan Hawa ya ini ada dan Hawa ya. Saudara, kenapa disimpulkan dengan naga? Naga ini ya adalah ular yang amat sangat tua dan sangat besar. Karena ini adalah reptil. Di dalam teori evolusi, ya, binatang di muka bumi yang paling tua ini ya kelompoknya reptil, dan semua reptil dulu punya kaki. Ya, semua reptil ini dulu punya kaki. Kemudian reptil ini menjadi tidak punya kaki. Itulah yang disebut dengan ular. Ya. Nah, kemudian ya si ular ini ya dia mencoba menghasut Hawa untuk supaya Hawa mengalami kematian lalu menjadi penghuni dari Hades. Ya. Dicoba, intinya kan ular ini ingin supaya manusia mati. Ya kan? Supaya manusia itu mati. Nah, sebentar. Jadi kita punya bentar ya. Ular ya. Helel ben Sakar. Helel ini sama dengan hilal. Sama dengan bulan sabit. Ya. Nah, ini adalah sebuah ya persaingan antara terang dengan gelap.
Lalu ada yang namanya morning star. Inilah morning star yang asli. Atau sama dengan stella matutina. Ya, stella matutina. Ya. Stella matutina ini atau morning star ini adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Ini adalah Yesua. Ya, ini tadi adalah Hellel. Ya, ini adalah Yesua, morning star, stella matutina. Ini adalah bintang timur yang asli yang dilihat oleh orang Majus, saudara. Ini adalah the morning star. Kalau Anda melihat, ya, ada di dalam 1 Petrus, ya, 2 Petrus 1 ya, 2 Petrus 1 kita lihat ya. Ya. Ya, 2 Petrus 1 ayat 19, demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Terus kita lihat saudara ya, bintang timur ini. Ya, kita lihat di dalam bahasa Latin saudara. Dalam bahasa Latin. Latin. Vulgata Latina ya. Ayat 19. Ya, et habemus filmiorem propheticum sermonen cui benefacitis attendes quasi lucernae. Ya. Lucenti in caliginoso loco donec dies elusescat et Lucifer. Lucifer kan? Namanya Lucifer. Lucifer. Setan dong ya, saudara ya. Nah, sekarang kita buka lagi di dalam tadi ya, Yesaya 14 ya. Yesaya 14 ayat 12. Ya. Komodo cesidisti de kailo Lucifer wimane oribaris kauruisti interam. Lucifer. Ada banyak sekali Lucifer, saudara ya. Nah, kalau orang-orang Kristen pada umumnya menyebut setan itu Lucifer. Tadi 2 Petrus 1 ayat 19 adalah Lucifer yang dikenakan untuk Yesus. Sedangkan Yesaya 14 ayat 12 adalah Lucifer yang buat iblis. Jadi iblis dan Yesus sama-sama Lucifer. Loh, bukan kata saya, ini kata Alkitab Vulgata bahasa Latin. Bukan kata saya ya. Kan Anda tahu kata Lucifer kan dari Vulgata. Ya, tahu kata Lucifer itu dari Vulgata loh. Ya. Jadi Anda punya 2 Lucifer di situ. Ternyata Lucifer itu bukan nama asli, tapi Lucifer itu dimaksud adalah pembawa terang, light bearer, pembawa terang. Nah, kalau di Belanda, korek api mancis itu namanya Lucifer. Ya, heb je Lucifer Thaus. Kamu punya Lucifer nggak di rumah? Heb je Lucifer Thaus, biasa aja. Tapi begitu, ya, kalau kamu tanya nih sama Bu Neliana, terus Bu Neliana bilang, oh, saya punya Lucifer di rumah, saya punya Lucifer 5 di rumah. Wah, serem kejang-kejang saudara yang dengerin. Dikira Bu Neliana ini adalah ratunya Lucifer, saudara. Ada yang dimaksud Lucifer korek api. Iya kan? Kalau di sini orang Belanda, saya punya Lucifer banyak di rumah, saudara ya. Saya punya Lucifer banyak. Ya kan repot kan? Nah, karena itu bukan nama diri Lucifer itu. Lucifer itu adalah pembawa terang.
Masalahnya membawa terangnya di mana? Nah, hilal itu saat maghrib. Pergantian antara terang dengan gelap. Pergantian lalu ada muncul hilal itu. Tapi kalau Yesus, pergantian dari gelap ke terang. Jadi kalau hilal muncul berarti hari mau gelap. Mau laila, ya mau gelap. Tapi kalau Yesus muncul berarti harinya mau boker, mau terang, mau pagi. Saya bilang boker tov, ya, pagi yang indah, ya. Dan kalau kamu mau bunuh diri, begitu mau pagi hari nggak jadi bunuh diri, saudara, langsung tiba-tiba merasakan ada harapan. Begitu kamu merasakan sejuknya angin, bukan dinginnya angin, tapi sejuk, beda ya. Wah, tiba-tiba sejuk, saudara ya. Dan di situ tiba-tiba kamu ada pengharapan. Tapi begitu kamu mengalami dinginnya malam, mencekam, tiba-tiba kamu pengen bunuh diri. Orang kalau lagi depresi kan begitu. Kebanyakan orang depresi kan di malam hari, maghrib sampai ke subuh. Tapi begitu asal dia bisa melewati jam 4 sampai jam 5, dia lewat tuh, tetap dia nggak cerah, dia lihat pengharapan baru. Nggak jadi bunuh diri dia. Ya, itu kan begitu kan, orang bunuh diri kan begitu. Ya, jadi kita lihat ya bahwa Yesus adalah bintang timur, Stella Matutina. Ya, bintang timur putra fajar. Ya. Yesus adalah bintang timur putra fajar, saudara. Ya. Kalau kita lihat, nah di dalam King James kan Lucifer, how art thou fallen from heaven, oh Lucifer, son of the morning. Itu ya. Jadi kita sudah sama-sama tahu ya bahwa ada yang namanya pembawa terang. Tapi tadi ya bintang timurnya itu salah, saudara ya. Bintang timur, tidak ada kata bintang timur dalam bahasa aslinya yang punyanya Lucifer, setan, saudara. Karena disebut dengan bintang timur itu adalah Yesus. Ya, bintang senja, Heusporos Pro itu bintang senja. Ya, Heusporos Pro itu yang namanya Helel itu. Karena hilal itu selalu muncul di senja hari, saudara. Ya, bukan di subuh-subuh tapi maghrib. Nah, lalu simbolisasinya itu begini. Kalau Anda melihat simbolnya nih ya. Ya. Ini adalah Raja Nabonidus dari Babilonia yang dia membunuh semua orang Ismail yang ada di Petra, Yordania, lalu dia ambil alih Petra, Yordania, jadilah dia ini penyembah bulan sabit. Ya. Dan Istar. Istar itu gerbang, Istar itu adalah bintang yang menyertai bareng-bareng sama bulan sabit. Jadi ketika Anda lihat bulan sabit, nanti bisa ada bintang lagi bersama dengan dia, saudara. Di maghrib itu, itulah Istar. Nah, orang Islam itu menantikan, orang Islam tidak akan lepas dari tanda ini. Ya, orang Islam itu tidak akan lepas dari tanda ini. Ya, inilah Islam. Sama ya. Sama, ini kan Raja Nabonidus. Sama dengan ini ya. Nah, kita tahu, pokoknya itu Islam ya. Nah, sekarang kita cerita tentang Hawa dibujuk supaya mati, saudara. Makan buah pengetahuan. Ular datang membawa firman. Ya. Islam juga datang selalu bawa firman, tapi firmannya dipelintir, saudara. Orang Islam itu kalau bawa firman Tuhan, kalau bawa ayat-ayat Alkitab itu dipelintir, saudara. Yang mualaf ini, kalau bawa ayat-ayat itu dipelintir. Dia artinya dipelintir-pelintir supaya orang jadi bingung. Itulah ular. Ya. Nah, ular datang. Makanya Anda harus tahu firman Tuhan dengan benar.
ikutlah Hagios Bible College, ikutlah ya kelas evangelis apologetik sampai terus, supaya Anda tidak dipermainkan, ya, supaya Anda belajar firman Tuhan, ya. Nah, Adam dan Hawa mereka adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Karena mereka tidak punya orang tua, bukan lahir dari vagina, bukan lahir dari sperma. Mereka lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Mereka tidak berbuat dosa. Ya. Tidak berbuat dosa, saudara. Sekalipun mereka makan buah pengetahuan, bukan buah kurdi, bukan buah apel, bukan buah terlarang, tapi buah pengetahuan. Karena ketika makan itu mereka menjadi tahu yang baik, tahu yang salah, sama ya seperti ya di dalam Roma 7 ya. Coba kita buka dulu Kejadian ya. Kejadian 3 ya. Buah itu baik ya, menarik karena memberi pengertian ya. Namanya apa? Buah pohon pengetahuan. Ya, lihat ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, you shall not, ya, lo tokal, artinya itu future tense, bukan imperatif, do not, bukan ya, kan ya, bukan tiktol, ya. Bukan tiktol, ya, bukan pula past tense, bukan pula katal, ya, tapi itu lo tokal, ya, bukan lo tikol, ya, bukan lo tikol, bukan lo akal, tapi lo tokal, yiktol, saudara. Janganlah kamu makan, ya. Jangan makan. Nanti kamu tidak akan makan ya. Sebab kalau kamu makan, hari kamu makannya, ya pasti mati. Langsung makan, langsung keracunan kayak si Jessica itu ya, kejang-kejang begitu, kayak makan sianida. Enggak, saudara. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mortal. Sebab tadinya mereka immortal. Kekal. Lalu mereka menjadi fana, mortal. Kalau kamu makan buah pengetahuan, kamu akan fana. Tadinya kamu kekal, immortal, nggak bisa mati. Tapi begitu kamu makan, kamu akan mortal. Itu artinya seperti itu. Apakah buah yang baik dan yang jahat? Buah pengetahuan. Ya, kita lihat di dalam Roma 7, saudara. Ya, lihat. Apakah hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa keinginan, covet, ya, covert. Ini adalah perintah ke-10 ya. Do not covet, jangan kamu mengingini istri sesamamu, ternak sesamamu, ya, harta sesamamu. Do not covet. Ya, perintah ke-10, ya.
di dalam Ten Commandment, dalam 10 Torah. Karena aku juga tidak tahu apa itu do not covet, ya, atau you shall not covet. Sorry ya, bukan do not. You shall not covet. Kamu tidak akan ingin mengingini milik sesamamu. Karena aku tidak tahu apa itu covet, karena kalau aku tidak tahu hukum Torah. Jadi setelah Anda baca Torah, setelah Anda diajari Torah, Anda tahu benar dan salah. Setelah Anda makan buah pengetahuan, maka Anda tahu benar dan salah. Maka Torah itulah sebenarnya adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah sebenarnya adalah Torah. Iya kan? Loh, ini kan kita nggak kemana-mana. Dari tadi ayat ketemu ayat. Jadi kita tahu bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah Torah yang tertulis. Ya. Nah, Torah yang tertulis di batu itu mematikan, saudara. Matikan ya kan, Torah. Ya, hukumnya Torah mematikan. Sorry ya. Kok salah? Taurat ya, Taurat mematikan. Sebentar. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah Taurat, ya. Sebentar ya. Apakah bukan. Hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging. Ya, sebentar. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sudah datang perintah, dosa malah hidup. Sebaliknya aku mati. Ya, jadi Taurat itu kan mematikan. Dan perintah yang seharusnya membawa hidup, ternyata membawa kematian. Sebab perintah itu dosa mendapat kesempatan menipu aku. Dan perintah itu membunuh aku. Ya, dan perintah itu membunuh aku. Nah, Torah itu tadi ya, mematikan ya. Torah. Karena Torah, kalau kamu tahu Torah, cuman tahu Torah saja, itu kan membawa kamu kepada kematian benar dan salah, benar dan salah. Akhirnya kamu saling bunuh, itulah agama. Makanya di sebelah Torah itu, di sebelah buah pengetahuan, di sebelah pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan. Ya, ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, saudara. Coba kita lihat di Kejadian 2 tadi, ya. Nah, dia pohon kehidupan. Nah, sekarang lihat ya, Kejadian 3, lihat ya. Berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu seperti kita, tahu yang baik dan yang jahat karena sudah tahu Torah. Maka janganlah ia sampai mengulurkan tangannya mengambil pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Kalau pohon pengetahuan adalah Torah, pohon kehidupan kita buka, saudara ya. Nanti di dalam Wahyu ya, di dalam Wahyu juga disebutkan Wahyu 22 ya, bahwa mereka makan pohon kehidupan. Ya.
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak atas pohon kehidupan. Loh, tadi nggak boleh Adam dan Hawa diusir keluar, supaya jangan mohon pohon kehidupan. Ya, diusir keluar. Ya, ek apostelen, setelah makan Torah, dikasih Torah, mereka diutus ke dunia yang jahat, saudara. Mereka jangan makan pohon kehidupan. Tetapi barang siapa menang, dia diberi hak atas pohon kehidupan. Ya, 21 ayat 6 dan 7. Ya, barang siapa menang, jangan, kita langsung ke Yohanes 6 ya. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Rema yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Zoe, pohon kehidupan tadi ya. Rema ya adalah kehidupan, saudara. Remanya Tuhan Yesus adalah kehidupan. Ada dua hal. Ya, di dalam Matius 4 di padang gurun, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema. Supaya kamu bisa hidup, kamu harus makan rema. Padahal di tempat lain Yesus berkata, barang siapa mendengar logosku dan melakukan. Jadi Torah itu adalah logos, saudara. Kita masuk lagi di sini ya. Ini kita untuk pengenalan semua masing-masing dulu ya, supaya istilah-istilahnya, waduh keburu nggak nih? Semua istilah-istilah itu nanti kita rangkai jadi satu. Kembali ke jadi Torah atau Taurat ya. Ya, karena jenisnya kan feminin kan. Taurat itu adalah logos. Ya. Lalu ada yang namanya rema, saudara. Yaitu rema. Ada yang logos, ada yang rema. Jadi setelah Anda tahu Torah, yang logos itu, yang ditulis di batu, maka ada yang namanya Roh Kudus. Ini adalah rema. Ini nulisnya di hati. Roh Kudus adalah rema yang di hati kita. Taurat adalah logos yang ditulis di atas kertas, di atas batu itu loh, saudara. Ya. Sedangkan baik Torah dan Roh Kudus, ya kedua-duanya, baik Torah dan Roh Kudus, kedua-duanya turun saat Pentakosta. 50 hari setelah Paskah. Ya, namanya Syafot. Torah dan Roh Kudus itu sama-sama hukum loh, saudara ya. Torah itu adalah logos yang ditulis di batu, Roh Kudus ada rema yang ditulis di hati, dua-duanya saat Syafot atau Pentakosta 50 hari setelah Paskah. Torah setelah Paskah di Mesir, Roh Kudus setelah Paskahnya Yesus disalib. Nah, apa hubungannya dengan Islamic invasion? Ya, apa hubungannya dengan Islamic invasion? Kemudian ya ada cerita, saudara, kenyataan bahwa kemudian ada sebuah cerita. Si Hilal ingin mengambil alih dunia, saudara ya. Ya kan? Hilal ya
mengambil alih dunia. Dengan membuat khilafah. Ya, Islam atau Muslim artinya surrender. Orang-orang yang menyerah kepada hawa nafsunya, saudara, itulah orang-orang Islam. Ya, Islam itu artinya surrender. Muslim ya, Muslim itu artinya surrender. Orang-orang yang menyerah, takluk kepada hawa nafsunya. Buktinya mereka tidak bisa mengendalikan titiknya. Disuruh selipat nggak bisa. Orang Islam disuruh selipat nggak bisa. Orang Yahudi disuruh selipat bisa, saudara. Ya, orang Islam suruh selipat nggak bisa. Suruh menahan nafsu seks nggak bisa. Orang surganya aja penuh dengan seks. Iming-iming surganya adalah seks. Orang Islam tidak akan pernah jauh dari pertikaian, perseteruan. Padahal ngomongnya agama paling damai, saudara. Ketika kamu berkata Islam adalah agama paling damai di dunia, itu sama saja kamu ngomong sama lonteng aku perawan, saudara. Ya, kalau kamu berkata Islam agama yang paling damai di dunia, kamu sama saja ketemu lonte di Kalijodo, lalu dia ngomong saya masih perawan, mas. Serius, saudara. Karena di mana ada Islam, di situ ada kematian, ada pertikaian, ada perseteruan. Bentar, saya save dulu. Galatia 5 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Apa itu percabulan, saudara? Kawin cerai. Istri 4. Loh, jangan ngomong enggak, saudara. Orang surganya saja nge-seks kok. Kamu jangan ngomong itu, oh kawin 4 kali ini kan hanya kalau bisa adil. Bukan, saudara, ini adalah pertanda bahwa itu adalah isinya percabulan. Isinya 4. Buktinya surgamu saja penuh dengan sperma. Kesibukan para laki-laki adalah memecah perawan. Itu diberitakan oleh para ustadz-ustadznya, entah yang di Arab, yang di Turki, yang di Indonesia, semua sama. Kalau Anda bilang enggak, berarti kamu bukan Islam. Kamu alirannya lain, bukan Islam. Tapi 90% orang Islam, pengajar-pengajarnya berkata surga Islam. Tempatnya seks, di mana Allah SWT sebagai penyedia, jasa penyedia seks bidadari, itu germo, ya kan? Kalau Allah SWT menyediakan 1 istri untukmu di surga, namanya mak coblang. Kalau Allah SWT menyediakan 100, namanya germo. Kamu bedanya germo sama mak comblang, saudara? Masa kamu nggak ngerti bedanya germo sama mak comblang? Mak comblang 1 perempuan untuk 1 laki-laki. Diniat mau dikawin. Kalau germo 100 perempuan buat 1 laki-laki. Ya. Untuk memuaskan syahwat, bukan untuk menikah. Lalu di situ ada kecemaran, hawa nafsu. Ya, berhala. Apa itu berhala, saudara? Itu tadi nyembah Ka'bah, saudara. Makanya kiblatnya ke bangunan bernama Ka'bah.
Jangan ngomong enggak, bahwa itu bukan berhala. Itu berhala, saudara. Ya, itu berhala. Jangan ngomong bukan berhala, saudara. Ya, itulah sihir. Ya, inilah sihir yang nyata. Ya kan, kahin kan. Orang-orang Islam kan penuh dengan kahin. Perseteruan, senang bertengkar. Ya, orang-orang Islam itu beda masa berkelahi sampai dengan hari ini. Dari zaman Muhammad, jangan ngomong gara-gara Amerika, gara-gara Yahudi. Dulu nggak ada Amerika, saudara. Orang Islam, bahkan pengikutnya Muhammad, bahkan anak mantunya Muhammad, si Aisyah itu berkelahi sama anaknya Muhammad yang namanya Fatimah. Perang Camel itu loh, perang onta. Jangan ngomong gara-gara Yahudi, gara-gara Nasrani, gara-gara Amerika, saudara. Karena itulah perseteruan, perselisihan, selalu ada iri hati dan amarah. Ini adalah agama yang marah terus. Selalu ada kepentingan diri sendiri, persidraan roh pemecah, selalu pecah Islam itu. Ruwet, saudara. Ya. Ini saya ngomong serius, saudara ya. Ini adalah fakta. Kamu tidak bisa membantah. Tidak ada orang Islam yang bisa membantah ini. Kemabukan, kedengkian, pesta pora. Di mana, saudara? Di sorga. Sorganya Islam. Pesta kemer, pesta anggur. Ya, itulah pelampiasan hawa nafsu. Karena itu menyebabkan, itulah yang waras, itulah yang logis menurut manusia yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Contohnya balas dendam. Ya orang kalau disakiti pasti balas. Cacing aja diinjak menggeliat katanya Muhammad kan. Itu adalah logis. Mengapa ajaran dalam Islam itu mudah diterima oleh manusia yang dikuasai hawa nafsu? Karena logis menurut hawa nafsu. Tapi kalau kamu hidupnya dituntun oleh cinta, hidupmu dituntun oleh belas kasihan, kamu waras, nanti kamu seperti orang-orang kayak Buya Sakur. Ini nggak waras nih ajaran ini. Kamu seperti Ade Armando, seperti si siapa itu Laila, nggak waras ini. Ya, nggak waras. Ini pasti hanya metafora. Ya kan ngomongnya begitu, saudara ya. Dan mereka dianggap bukan Islam oleh orang Islam. Ya, kalau orang mau hidupnya dikuasai oleh cinta, oleh pengampunan, maka mereka akan tahu, saudara, bahwa itu adalah ketidakwarasan. Ya, bahkan filmnya Raymond Reddington itu loh, Blacklist. Si Raymond Reddington berkata apa, saudara? Kalau kamu mau mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka kamu akan meninggalkan dunia dalam kebutaan. Dan orang Islam maunya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Makanya buta. Itulah sebabnya orang Islam tidak pernah lepas dari kegelapan. Karena mereka mata ganti mata sehingga gelap hidupnya, saudara. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, kasih, ada cinta di sana. Ada sukacita. Kalau hidupmu tidak ada sukacita, ada yang nggak benar dengan hidupmu. Kalau hidupmu tidak damai sejahtera, ada yang nggak benar. Kalau kamu tidak sabaran, ada yang tidak benar, saudara. Kalau kamu tidak hidup dalam kemurahan hati, kalau kamu tidak hidup dalam kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, termasuk menguasai diri dari percabulan, menikah hanya dengan satu istri, tidak boleh kawin cerai. Bagi Islam tidak masuk akal. Karena satu menikmati satu perempuan katanya kurang. Padahal perempuan itu bisa orgasme 10 kali. Laki-laki 3 kali saja sudah lecet, saudara, titiknya. Perempuan bisa 10 kali orgasme. Laki-laki 3 kali orgasme saja sudah lecet.
Berdarah-darah itu, perih itu sampai pagi. Ya, oke ya. Nah, kita balik sini tadi. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Ya kan? Pencitraan. Mengapa mereka bertengkar? Mengapa orang yang satu ini mau membunuh yang lain, saudara? Mengapa orang ini mau membunuh yang lain? Gara-gara agama. Gara-gara ibadah. Ibadahnya Habel diterima, ibadahnya Kain tidak diterima. Marahlah si Kain, Habelnya dibunuh. Ya kan? Siapa di sini yang suka ribut bertengkar gara-gara agama? Hanya Islam. Hindu dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Kristen baik-baik saja. Kristen dengan orang-orang Sinto, dengan yang lain baik-baik saja. Mengapa Islam selalu bermasalah? Ya, semua rumah ibadah ditutup sama dia, hanya dia yang boleh beribadah. Katanya, kamu mati saja, hanya aku yang boleh ibadah, yang lain tidak boleh ibadah. Hanya ajaran Islam. Ya, sehingga siapakah pemeluk agama Islam pertama kali, saudara? Kain adalah pemeluk agama Islam. Dia surrender, dia muslim kepada hawa nafsunya. Membunuh gara-gara ibadah. Kain adalah orang Islam pertama kali di muka bumi. Bukan Adam, bukan Abraham, apalagi Yesus, saudara, Keder, saudara, apalagi Paulus. Tetapi Kainlah orang yang pertama kali muslim kepada hawa nafsunya. Gara-gara apa? Ibadah. Karena dia tidak mau Habel itu ibadah, yang boleh ibadah hanya dia, hanya Kain saja. Anda boleh tidak terima, ya, sini, tak jambakin, tak kaplokin kamu, saudara, kalau kamu bilang saya salah. Muslim kepada hawa nafsu. Ya. Kain adalah orang yang pertama kali beragama Islam. Dan dia membunuh orang yang agamanya beda dengan dia. Viralkan, saudara ya. Viralkan. Supaya banyak orang disadarkan. Ya. Kain. Ya, muslim. Pertama di dunia. Kenapa? Menyerah kepada hawa nafsu. Hawa nafsu apa, saudara? Ibadah. Hawa nafsu ibadah, saudara. Karena dia ingin beribadahnya yang paling diterima. Yang lain tidak boleh ibadah. Maka dibunuhlah si Habel. Ya. Lalu Kain ini menyebarkan agama Islam itu ke seluruh dunia. Ya, menyebarkan hawa nafsu itu ke seluruh dunia. Barang siapa membunuh Kain akan dituntut. Iya kan? Iya kan? Dikasih tanda. Ya, dikasih tanda. Yuk kita lihat.
Kejadian 4 ya. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian ya, Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jadi dibunuh. Ya. Tandanya apa, Saudara? Ya, sama dengan tanda di dalam Wahyu 13 tadi, Saudara ya. Barang ya, lihat ya. Kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan nama bilangan nama binatangnya. Coba lihat ya. Diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa. Semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, Saudara. Ya, diberi tanda. Kalau kamu tidak punya tanda, kamu akan dibunuh. Kalau kamu tidak punya tanda itu, kamu akan dibunuh, Saudara. Ya. Tanda, diberi tanda, Saudara. Inilah tandanya, Saudara. Ya, inilah tandanya. Dikasih tanda. Kalau kamu tidak punya tanda itu, kamu akan dibunuh, Saudara. Dan di total, tanda ini kalau di total jumlahnya adalah ya 616. Loh, tadi bilangnya 656. 666, sorry ya. Coba. Lalu selisih 50, Saudara. 50-nya di mana nih? Ini kan. Bentar ya, saya ulangi ya. Harusnya kan tandanya 660, tapi jumlah ini adalah 616. Maka kurang 50. 50 ini adalah huruf Nun. Nun ini artinya huruf N, Nasrani. Ya, ketika di zamannya ISIS itu rumah-rumah orang ditato, rumahnya dipasangin, ditempelin huruf Nun, dipilok, Saudara. Artinya ini rumahnya Nasrani, nanti malam kita bunuh dia. Sehingga nilainya adalah 616 tambah 50. Mereka ini adalah mu'alaf. Siapakah mu'alaf pertama kali di dunia ini, Saudara? Yang dari Kristen. Yang pertama kali siapakah orang Kristen yang pertama kali menjadi Islam? Kalau Kain adalah Muslim, Islam pertama kali di dunia. Tetapi siapakah orang Kristen yang pertama kali jadi Islam? Adalah Muhammad. Karena Muhammad dia menikah dengan seorang Kristen dan dia tidak disunat dari kecil. Muhammad nikah dengan seorang Kristen bernama Khadijah. Karena Khadijah anak keponakan seorang pendeta Kristen. Lalu Muhammad adalah mu'alaf yang pertama kali, lalu dia menghujat segala yang ada di sorga. Menyamakan dirinya, memuliakan dirinya, menyamakan dirinya dengan segala yang sorga. Ketika kamu menyamakan dirimu dengan yang ada di sorga, kamu itu sudah menghujat segala yang ada di sorga, Saudara. Ya, contoh. Ketika Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Maka sebenarnya dia sedang menghujat Allah, katanya orang Yahudi. Kamu itu menghujat Allah dengan mengatakan bahwa Allah adalah Bapakmu. Padahal memang Yesus adalah anak Allah. Karena Israel disebut dengan anak Allah. Ya, Israel itu disebut anak Allah.
Efraim itu disebut anak Allah. Efraim anakku yang sulung, katanya Tuhan. Tapi mengapa Yesus berkata aku anak Allah malah disalahin? Karena terjadi bias teologi saat itu. Padahal seharusnya Yesus tidak menjadi masalah disebut dengan anak Allah. Beda dengan Muhammad. Ketika Muhammad berkata ketemu semua nabi di sorga, dia sedang menghujat para orang-orang kudus ini, saudara. Siapa Muhammad yang ngaku-ngaku ketemu para nabi ini? Siapa Muhammad yang ngaku-ngaku, ya katanya, naik ke Al-Jannah? Bahkan nggak ketemu Allah sana. Lalu orang-orang Islam semua mengaku bahwa Muhammad ini adalah sang Allah sendiri. Sekarang ini lagi banyak ya, bahwa Muhammad itulah Allah sendiri. Ya memang iya, karena dialah Allah kan. Ya kan, Muhammad kan ngaku-ngaku, ya katanya Allah berfirman, tapi dia tidak pernah ketemu Allah, artinya dialah Allahnya. Nah itulah dia menghujat segala yang di sorga. Lalu katanya seluruh penghuni sorga bersolawat kepada Muhammad. Ketika Muhammad berkata seluruh penghuni sorga, bahkan Allah saja bersolawat kepada dia, itu Muhammad sedang menghujat segala yang ada di sorga, saudara. Nah itulah ya garis merahnya. Lalu cerita ini didasari dengan sebuah logika hawa nafsu, bahwa satu istri itu tidak cukup, kamu harus 4, malah kalau bisa lebih dari 4. Kalau kamu mau kawin lagi, yang satu diceraikan, lalu kamu boleh kawin lagi sampai 20-50 kali, pokoknya diceraikan supaya yang bersama dengan kamu hanya 4. Ya. Itu kan logika hawa nafsu, saudara, bahwa satu laki-laki tidak cukup dengan satu wanita. Kalau logika cinta, setia sampai mati, maut memisahkan. Itu logika cinta. Ya. Coba kita bandingkan. Ya, logika. Ya, hawa nafsu. Ini logika dari cinta atau agape. Kalau hawa nafsu berkata istri 4. Kalau cinta berkata 1 sampai maut memisah. Logika hawa nafsu bilang, ya, pukullah istrimu. Pukul istrimu. Logika cinta berkata, kasihi istrimu. Sebagai pewaris kasih karunia. Supaya doamu jangan terhalang. Tapi orang Islam, pukul istrimu. Tertulis di dalam Al-Quran An-Nisa 34. Ya. Logika hawa nafsu berkata, mata ganti mata. Logika cinta berkata, ampuni, berkati. Logika hawa nafsu, ya, berkata, satu agama, Islam saja. Logika cinta berkata, semua orang di dunia ini adalah sesamamu. Siapakah sesamamu? Itu orang Samaria. Ya. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning, hijau itu lampu lalu lintas, saudara.
Bukan merah kuning hijau, itu nyanyi guru sekolah minggu aja dia ngawur merah kuning hijau. Merah kuning hijau itu lampu lalu lintas. Ya, maksudnya segala macam warna kulitmu, saudara ya. Kalau logika hawa nafsu berkata bunuh, kafir. Ya, kalau logika dari cinta berkata beritakan Injil, kasih makan mereka semua. Ya kan? Suruh kasih makan. Hawa nafsu bilang suruh bunuh kalau kamu nggak mau pindah agama. Kalau nggak mau masuk Islam, bunuh, saudara. Kalau logika cinta bilang siapapun mereka kasih makan. Itu tugas gereja. Logika hawa nafsu bilang surga seks. Logika cinta bilang di surga tidak ada seks. Ya kan? Dan hari ini seluruh dunia sedang di-framing bahwa inilah yang asik, yang enak. Isi 4, oh ya wajar dong. Sana di Eropa sedang digembor-gemborkan. Ya, pukullah istrimu kalau nggak hajar, saudara. Mata ganti mata. Ya, satu agama Islam saja di dunia ini. Islam will dominate the world. Bunuh kafir. Oh, nanti di surga kita ngesek. Weh, wow, lala bebe. Penghuni neraka itu wanita semua. Ya. Penghuni neraka itu wanita semua, saudara. Yang di surga itu, ya jadi lontenya. Kalau sampai ada perempuan masuk surga ke dalam Islam, mereka adalah lontenya, saudara. Kalau sampai ada wanita masuk surga, ya mereka jadi lonte, saudara, di surga. Ya. Itulah Islamic invasion yang sekarang sedang dipropagandakan di seluruh dunia. Nah, kita balik, saudara ya. Bentar. Padang gurun lah, kita balik lagi. Di padang gurun, mereka melewati para penyembah bulan sabit ini, saudara. Dari mulai orang Midian, ya. Ini orang Midian, nih kita buka Hakim-Hakim 8 ya. Hakim-Hakim 8. Ya. Ingat ya. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri, paranglah kami. Ya, bangunlah Gideon, dibunuhlah Seba dan Salmuna, diambillah bulan-bulanan. Ya, lihat kemudian. Selanjutnya kata Gideon, ya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Ya, lihat ya, adapun anting-anting emas yang dimintanya 1.700 sikal emas belum terhitung bulan-bulanan. Ya, itu yang dimaksud ya. Bulan-bulanan, bulan dan bintang itu loh. Jadi dari tanah di Midian sampai ke sampai Mesopotamia, mereka adalah penyembah bulan sabit. Ya. Dan di padang gurun kamu memilih mau menyembah dewa bulan sabit atau kamu mau tetap percaya kepada Yehova Yasya, yaitu Yehosua, yaitu Yesus. Di padang gurun saya, saudara ya, saya sempat goyah, ingin menyembah Allahnya para penghuni padang gurun ini. Ya, untung Tuhan temui saya secara pribadi. Di padang gurun ini banyak orang imannya goyah, saudara. Dan kemudian, ya bersama dengan, kita buka Bilangan 25 ya. Israel menyembah Baal Peor ya. Sementara Israel tinggal di situ, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Lalu menyembah Baal Peor. Ya. Baal. Ya.
Baal itu adalah Baal itu Baal, Allah itu loh maksudnya loh saudara ya. Allah. Baal itu Baal Peor itu Allah. Nah, itulah roh perzinahan. Mereka kawin mereka ya. Nah, itulah perzinahan. Menikah demi agama. Itulah Islam. Ya kan? Di tengah jalan roh seksual. Itu roh Islam, saudara ya. Ingin berzina, itu roh Islam. Pengen kawin lagi, kawin siri kan. Supaya jangan dosa kan. Kawin siri kan. Katanya Islam supaya jangan dosa, pokoknya baca syahadat. Lalu di tengah jalan, ya, ada tadi ya pertikaian. Ya beda dikit, kamu ribut sekali di padang gurun itu. Ya mengeluh itu ya mencaci maki, ya mengeluh gitu ya, itulah roh Islam saudara. Ngeluh terus ya, ini kan tidak ada ucapan syukur dalam hidupmu saudara. Itu roh. Tapi orang Islam suka bilang alhamdulillah pak. Saudara, orang Islam biarpun bilang alhamdulillah tetap mengeluh saudara. Tetap dia salahkan orang kafir, salahkan orang Yahudi, salahkan Amerika, itulah mengeluh. Ngomongnya alhamdulillah tapi kan tetap nyalain orang. Itu namanya bukan alhamdulillah. Kalau bilang alhamdulillah bukan salah siapa-siapa. Kalau kamu benar-benar bilang mengucap syukur ya jangan salahkan siapa-siapa, ucapkanlah syukur. Ada iman, percaya. Ya, ada kasih karunia, ada kebaikan, kemurahan. Itulah ucapan syukur. Kalau kamu hidupmu di padang gurun penuh dengan ucapan syukur, maka roh Islam ini tidak akan menguasai hidupmu, saudara. Roh Amalek, roh Midian, Moab, ya roh Filistin, itulah roh Islam. Roh hawa nafsu. Ya, karena kata Muslim artinya adalah menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada hawa nafsumu. Itulah Muslim, menyerah, give up. Ya, menyerah, give up kepada hawa nafsumu. Jadi orang yang menyerah kepada hawa nafsunya, dia adalah Muslim. Bukan menyerah kepada Allah. Ya, menyerah kepada hawa nafsu. Dan hawa nafsu mereka itulah Allah, itulah adalah hawa nafsu. Terbukti di surganya dikasih mabuk, ya dikasih kemer, dikasih perempuan. Allahnya itu adalah simbol dari hawa nafsu. Jadi kalau kamu Muslim, artinya kamu menyerah kepada hawa nafsu, kepada hawa nafsu seksualmu, mabukmu, ya kemewahan, hidup mewah, hawa nafsu untuk kamu dengki, serakah, ibadah, ngakai, saudara. Kamu pengennya menang sendiri, merasa paling benar. Kamu termasuk Trinitas Oneness itu termasuk Islam tuh mereka tuh. Karena demi hawa nafsunya mereka kan, pengen paling benar kan. Sama itu. Yang merasa agamanya paling benar itulah ibadah yang dengan membunuh yang lain itu ya, menyingkirkan yang lain. Kalau kamu masih pengen menyingkirkan saksi Yehova juga sama tuh, kamu juga Islam tuh. Siapa yang pengen bernafsu, menyingkirkan hawa nafsu, menyingkirkan saksi Yehova, ya berarti kamu Muslim, kamu berserah. Lalu kamu teriak-teriak paling damai. Aku ini Islam loh, assalam paling damai. Ya itu sama seperti lonte di Kalijodo ngaku masih perawan. Ya, oke, kita tutup serem ya saudara ya hari ini. Ya, artinya di padang gurun jangan sampai kamu menyerah dengan roh Amalek, roh Filistin, roh Midian, roh Moab, Amon. Jangan kamu nyerah, saudara. Jangan nyerah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan syukur ya, ucapkan syukur senantiasa. Bilang Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Maka ya, kenapa perkataan sampai rema? Remanya Tuhan Yesus itu yang memberi kamu hidup. Kamu sudah punya logos. Sekarang bagaimana kamu harus makan buah pohon kehidupan? Ya kamu harus punya rema.
Ya, itu nggak ada cara lain. Dan yang namanya rema itu ketika kamu ada di padang gurun, kamu punya logos, kamu praktek firman Tuhan di padang gurun. Ya, kamu punya logos, kamu praktek firman Tuhan di Bemidbar. Ya, kamu hitung berkatnya Tuhan satu persatu dalam hidupmu. Kamu ulang-ulang Davarim, jadilah rema. Ketika kamu eksodus, kamu dipilih menjadi imamat Vayikra, ya, maka kamu berjalan di padang gurun. Setiap orang harus masuk padang gurun, masuk sekolahnya Tuhan, supaya budak dibentuk menjadi laskar, tentara, prajurit di padang gurun dengan cara logos yang dilakukan berulang-ulang sampai jadi Davarim, kitab ulangan. Ya, Davarim itu kan ulangan dengan kitab ulangan. Diulang-ulang di padang gurun itu kamu diulang-ulang. Namanya latihan perang itu diulang-ulang, saudara. Satu gerakan sampai ratusan ribuan kali. Jurusnya diulang-ulang bolak-balik. Satu logos, dua logos, tiga logos kamu lakukan berkali-kali, jatuh bangun, peluh keringat kamu lakukan, lama-lama jadi Davarim. Ya, lama-lama jadi rema. Dan rema itulah yang menghidupkan logos itu, saudara. Kamu makan buah pengetahuan dan kamu makan buah pohon kehidupan. Kamu akan hidup selama-lamanya. Dan di tanah perjanjian kamu akan menikmati segala berkat-berkat itu. Haleluya, silakan.